Mas, kamu mau ngajakin aku kemana sih? Nyuruh aku dandan lebih rapi kayak gini. Yasmin. Aku mau ngajak kamu ke toko perhiasan. Aku mau beliin cincin pernikahan kita. Maksud kamu? Kamu mau ngajakin aku nikah? Iya, kamu setuju kan kalau kita menikah? Ya setuju lah Mas, aku malah pengen kita nikah secepatnya. Aku juga pengen secepatnya menikah sama kamu. Tapi sebaiknya kamu kabarin papa kamu duluan mengenai hal ini, ya? Tapi Mas, papa kan nggak setuju sama hubungan kita. Kamu mau kemana? Itu Mas, nggak lihat makhluk itu, aku takut. Mana? Gak ada apa-apa. Kamu udah sendirian. Gak ada apa-apa. Tadi ada di situ kok. Itu cuma halusinasi kamu aja. Sayang, ya udah buruan kamu hubungin papa mengenai pernikahan kita tadi. Halo Yasmin. Halo, papa di mana? Papa nggak berani pulang karena papa takut sama supir kita itu. Aku nggak peduli papa lagi di mana. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku mau nikah sama Mas Dedi. Kamu gila ya Yasmin. Masa kamu mau nikah sama supir kita itu? Enggak Yasmin. Papa nggak setuju. Pokoknya Papa nggak akan kasih restu kamu untuk menikah dengan si Dedi karena dia tuh jahat. Pa, aku nggak peduli papa bilang apa. Yang penting aku akan menikah dengan Mas Dedi. Tanpa restu papa. Yasmin, kamu nggak boleh begitu Yasmin. Aku nggak peduli. Kalau perlu, aku akan nikah di catatan sipil. Udahlah sayang, gak usah peduli. Roy, kamu tolongin Om ya Roy. Om gak mau Yasmin menikah dengan Dedi. Kita harus mencegah pernikahan mereka. Karena Om tahu Yasmin mau menikah dengan Dedi bukan karena dia cinta. Benar itu Om. Untuk mencegah itu kita harus memadamkan api penyebabnya. Mbak Yasmin itu diguna-guna oleh Dedi. Dan kita harus menghilangkan pengaruh guna-guna itu dulu biar Mbak Yasmin bisa sadar, Om. Iya, cepat, Roy. Kamu harus cepat memadamkan sumber api itu sebelum api itu melalap habis semuanya. Tahan, Om. Aku merasakan ada yang benar di sini. Ada apa, Roy? Om di sini dulu ya. Ada orang yang mau mencelakakan kita. Astagfirullah. Baik, kalian berdua. Gue udah lihat kedatangan lo berdua. Gue akan habisin kalian. Percuma kamu pakai penutup kepala. Saya sudah tahu. Kamu si Dedi kan supir saya? Serah. Kalau lu udah tahu siapa gue. Kan sebentar lagi gue akan antarin lu ke neraka. Sama lu. Lu selalu bikin rencana gue gagal. Udah, nggak usah dikejar. Lebih baik kita menunggu Yasmin di dalam.
Ayo. Kirain aku Mas Dedi yang datang. Ngapain papa kesini lagi? Yasmin, saya ini papa kamu. Saya lebih berhak pulang ke rumah ini daripada si Dedi supir brengsek itu. Papa tuh selalu gak suka sama Mas Dedi. Tapi aku gak peduli, Pak. Aku cinta sama Mas Dedi dan aku mau nikah sama dia. Yasmin, kamu sadarlah. Kamu itu dipelet sama si Dedi supir kita itu. Dipelet? Ngapain Mas Dedi melet aku? Aku kok yang suka sama dia. Wangi ini nih yang bikin aku selalu kangen sama Mas Dedi. Itu rahasianya. Pasti Mbak Yasmin dipelet pakai minyak wangi. Om, tolong tahan Mbak Yasmin dulu di sini. Aku akan periksa kamarnya sekarang. Tapi jangan lama-lama ya. Aku mencium ada bawaannya di sini. Di sini sumber baunya. Yasmin pasti akan tergila-gila sama aku. Ini dia. Roy, ngapain kamu di sini? Maaf, Mak. Itu Dedi supirnya Mbak yang memasang pelet minyak wangi ini di kamar Mbak. Oh, jadi kamu nuduh Mas Dedi pelet aku? Enak aja kamu fitnah calon suami aku. Mas Farhan? Mas Farhan, kenapa diam aja? Mas Farhan! Farhan suami kamu itu sudah meninggal. Dan sekarang kamu akan menikah lagi dengan Dedi supir kita. Halo, Pak Polisi? Iya, kenapa? Apa? Mencurigai Dedi sebagai penyebab kematian suami saya. Mbak Yasmin, sebenarnya Mbak Yasmin itu nggak sadar karena di dalam pengaruh pelet minyak wangi ini. Yang benar kamu, Roy. Iya, Mbak. Mbak harus hilangkan pengaruh pelet itu. Mbak harus mandi dan keramas tengah malam sambil berdoa untuk hilangkan pelet itu. Yasmin, kamu harus kerjakan apa yang dikatakan oleh Roy. Iya, Papa. Mbak, Yasmin, kamu nggak apa-apa, Yasmin? Syukurlah, Yasmin. Terima kasih, Mbak. Makhluk itu udah nggak bisa ganggu kita lagi sekarang. Iya, Pak.
Aduh, kakiku terluka parah. Aku harus minta bantuan Pak Dukun. Aduh, kakiku terluka parah. Aku harus minta bantuan Pak Dukun. Bah, kenapa, Bah? Jadi si supir itu berhasil kabur, Roy. Iya, Pak. Aku sama Om Yaya udah coba mengejarnya, tapi dia hilang tak kemana, Pak. Ngapain? Ngapain lu kesini lagi, Dad? Mil, lu masih teman gue kan, Mil? Bantuin gue, Mil. Gue mau minjam uang lu. Gue mau nyari dukun yang baru. Dukun yang kemarin udah nggak mau lagi bantuin gue, Mil. Tolong gue, Mil. Dad. Daddy. Lu minjam duit, kembaliin sesuka lo. Giliran gua minta 50 juta, lu kasih 5 juta. Dari hasil kejahatan lo. Gua dipukulin lagi. Sekarang lu mau minta duit, pinjam duit. Mil. Enggak. Mil, cuman lo yang bisa bantuin gue, Mil. Tolong gue, Mil. Daddy, banyak teman-teman gua yang kayak lo. Tapi khusus lo. Pinternya cuma ngutang. Ngutang dan ngutang. Jadi lu nggak mau bantuin gue, ha? Hah? Enggak. Lagian, Dad. Gua sekarang kagak ada takut-takutnya sama lu, Dad. Sama sekali gua nggak takut sama lu. Sekarang gua udah punya senjata untuk lawan lo. Aduh, tanganku. Aku harus bawa ke rumah sakit ini. Bang, bantu saya, Bang. Bawa saya ke dokter, Bang. Bang, tangan saya, Bang, kena pisau, Bang. Ke dokter? Emang lu punya duit buat ke dokter? Ada, Bang. Ini, Bang. Ini, Bang, itu duit saya, Bang. Aduh, Bang, bawa saya ke dokter, Bang. Banyak juga duit lo. Bang, tolong saya, Bang. Bawa saya ke dokter, Bang. Ngapain gua ngurusin lo? Gua cuma butuh duit lo. Bang, Thank you ya. Bang. Aduh. Roy, terima kasih banyak ya. Berkat bantuan kamu, Yasmin sudah terlepas dari pengaruh jahat si Dedi. Iya, Roy. Kalau kamu nggak bantu aku, bisa-bisa aku jadi anak yang durhaka sama papa dan menikah sama supir itu. Sama-sama, Mbak. Roy juga ikut senang. Lihat Om sama Mbak udah rukun lagi seperti sedia kala. Tapi si Dedi hilangnya kemana ya? Terakhir Roy bilang dia luka parah dan kemungkinan cacat besar. Om, orang jahat seperti dia pantas mendapatkan imbalan yang setimpal. Apalagi dia udah jahat sama suami aku, Om. Mas Farhan. Pak, Chef.
Makasih, Pak. Pak. Makasih, Bu. Sepertinya aku kenal sama pengemis itu. Dia kan Dedi, mantan supirnya Mbak Yasmin. Halo Mbak Yasmin. Iya, ini aku Roy. Aku ketemu sama mantan supirnya Mbak Yasmin. Iya Mbak, dia mengemis di Jalan Gaharu Mbak. Pak. Oke. Pak, kasihan Pak. Saya masih di sini Mbak. Mas Dedi! Mas! Mas! Awas Mas! Mas! Mas Dedi! Mas! Mas Dedi! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, yang banyak dosa sih. Udah. Ayo terus. Ayo jalan lagi, ayo. Pak, angkat kerandanya Pak. Oh iya. Ringan? Kok ringan? Rai, kerananya masuk, Rai. Itu jenazahnya di sana. Aduh, jenazahnya ketimpa batu. Angkat, tolong Pak. Tolong Pak, angkat Pak. Itu pelan-pelan. Astagfirullah. Batu nisannya kenapa tuh? Kok tulisannya luntur? Iya ya. Mungkin yang bawa nisannya habis kecebur sungai. Emang dia tuh kelakuannya waktu semasa hidupnya nggak bener, makanya namanya kehapus. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong jaga ketenangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebaiknya sekarang kita maafkan segala kesalahan almarhum dan kita doakan bersama. Iya, Pak. Yasmin juga udah maafin kesalahan dia kepada Yasmin. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Mari kita doakan jenazah almarhum. Al-Fatihah.